Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan mengulas kembali tentang peringatan ke-9 dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Jadi 2 hari berturut-turut sudah dilaksanakan peringatan ke-9 dari lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Baik, nanti kita akan ngobrol bersama. Jadi hari ini tidak ada materi khusus karena memang hari ini hanya membahas keterkaitan dengan sudah ada perubahan besarkah desa dengan adanya atau dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang ke-9. Jadi artinya nanti kita akan nyambel bareng di sini, akan ngobrol bersama eh, bagaimana peran kita untuk ikut serta dalam apa istilahnya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014, karena bagaimanapun juga TPP tenaga pendamping itu menjadi bagian dari undang-undang tersebut. Nanti kita akan mendengarkan share and care keterkaitan dengan pendampingan dan proses pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan teman-teman bahwa di minggu kemarin sudah keluar SK Surat Keputusan tentang tenaga pendamping profesional di tahun 2023 ini. Jadi kalau kita lihat SK-nya kemarin itu tertanggal 2 Januari 2023. Jadi memang secara pembiayaan itu sudah ada per 2 Januari kemarin. Jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa cermati di situ, karena ternyata ada juga teman-teman kita yang namanya tidak tertera dalam SK tersebut. Jadi kalaupun ada yang demikian, monggo kalau memang merasa tidak resign atau merasa tidak ada yang berubah, kenapa namanya tidak ada, maka monggo secara garis struktural untuk dipertanyakan. Jadi kalau teman-teman mencermati SK tersebut, itu memang beda dengan kemarin, tahun kemarin. Kalau sekarang sudah berbasis tersendiri, bukan kabupaten lagi. Jadi kalau Jawa Timur itu ada beberapa teman yang memang istilahnya tidak ada namanya dalam SK tersebut. Ada juga yang demosi, jadi mungkin tidak ada di jajaran TA atau PD, ternyata sudah ada demosi atau penurunan istilahnya penurunan dari TA ke PD ataupun PD ke PLD. Apakah ada? Ada, monggo. Ada teman-teman kita yang memang turun, istilahnya kalau kita demosi. Adakah yang mengalami kenaikan? Ada juga. Yang sebelumnya PD menjadi TA juga ada, yang sebelumnya PLD menjadi PD juga ada. Jadi memang sesuai dengan hasil kemarin kan kita ada promosi juga untuk teman-teman. Jadi memang ada kesesuaian SK yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita lihat dalam SK tersebut ada yang menarik, karena kalau kemarin salah satu penimbangan yang ada itu mengacu pada keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2020. Ternyata di SK yang baru ini yang kemarin ditandatangani oleh kementerian itu ternyata ada yang berbeda, yaitu keterkaitan dengan dasar menimbang itu ada perbedaan keterkaitan dengan keputusan Menteri Desa PDTT nomor 143 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Jadi memang ada hal yang berbeda keterkaitan dengan SK yang terbaru yang kita terima kemarin, yang di-share di grup-grup kemarin. Jadi perbedaan mendasarnya apa? Banyak. Jadi nanti teman-teman bisa membandingkan antara Kepmen 40 dan Kepmen 143, apa saja yang membedakan itu
banyak. Jadi nanti kita akan punya waktu tersendiri untuk membahas ini. Kalau bisa juga menghadirkan yang berkompeten untuk menjelaskan keterkaitan dengan keputusan Menteri Desa yang baru ini. Baik teman-teman, itu adalah gambaran informasi yang minggu kemarin kita terima keterkaitan dengan SK dan keputusan Menteri Desa nomor 143 tahun 2022. Baik, kita kembali ke apa istilahnya ke topik sore hari ini. Kita akan nyambel bareng untuk 9 tahun Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Saya ingin nanti teman-teman memberikan share and care pengalaman yang sudah dialami oleh teman-teman ketika mengimplementasikan Undang-Undang Desa nomor 6 saat mendampingi desa dalam proses pembangunannya. Tapi yang perlu kami apa ya istilahnya kami sampaikan pertama kali bahwa memang lahirnya Undang-Undang Desa itu ada beberapa pertimbangan. Kalau teman-teman membaca Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ada 3 poin mendasar yang menjadi pertimbangan sehingga lahirlah Undang-Undang nomor 6 tersebut. Yang pertama adalah keterkaitan dengan bahwa desa itu memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi memang desa pertimbangannya adalah itu, lahirnya undang-undang ini. Kemudian yang kedua bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Maka dengan pertimbangan itu lahirlah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Baik, tadi kami juga sudah menghubungi Kang Iman untuk kita ngobrol bersama keterkaitan dengan 9 tahun Undang-Undang Desa, sudah apa saja yang dibangun oleh desa dan apa yang menjadi perbedaan mendasar sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Desa. Tapi yang jelas Undang-Undang Desa mengantarkan dana desa ke desa sehingga bisa dikelola sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Meskipun banyak regulasi yang mengatur keterkaitan dengan penggunaannya, tapi tetap semua disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Baik teman-teman, kita akan mulai untuk forum ngobrolnya di Sambal Desa sore hari ini. Sudah bergabung bersama kami. Di sini ada Kang Iman. Kami tadi sudah apa ya istilahnya sudah menghubungi Kang Iman keterkaitan dengan untuk sharing 9 tahun Undang-Undang Desa. Luar biasa karena 2015 kita gabung di TPP itu sudah secara langsung mengawal regulasi ini untuk diimplementasikan di desa dengan segala turunannya, baik dari PMK, Permendes sendiri, kemudian ada Permendagri, bahkan dari kesehatan pendidikan pun ikut dalam proses pembangunan yang ada di desa. Kita sapa dulu. Selamat sore Kang Iman. Tidak bisa? Oke, kita bantu dari sini. Sebentar, Kang. Kita bantu dari sini. Ya. Sudah bisa gabung? Iya, kalau saya lihat Kang Iman ini kan salah satu foundernya TV Desa Banyumas. Kalau kita masuk ke dalam berandanya YouTube-nya TV Desa, itu ternyata kegiatan-kegiatan pendampingannya Kang Iman yang ada di Banyumas itu luar biasa. Ini juga salah satu upaya implementasi juga keterkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Dan ini sudah masuk ke 9 tahun. Ada hal yang
saya lihat ada pencapaian dan juga ada apa ya, nilai positif yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman yang sudah dilaksanakan oleh Kang Iman keterkaitan dengan proses fasilitasi dan mendampingi desa sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Gimana Kang Iman kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi hujan ya. Iya. Hujan gede banget. Oke. Kegiatannya sampai hari ini, alur tahapannya untuk mendampingi desa, apakah? Kalau posisi saat ini kami itu melihat apa yang kemarin desa-desa itu selesaikan. Kemarin kan ada beberapa perbaikan karena kan masuk di Fiskudes itu kan tidak mudah gitu kan. Artinya ada algoritma yang berbeda di Fiskudes 2002 sampai ataupun 2023. Contoh yang paling nyata itu kan kalau di menunya perencanaan itu kan bisa ekspor impor. Tapi kalau selainnya itu jangan, apalagi menu yang belanja. Karena tadi saya lihat ketahuan sih, desa saya tanya gitu kan. Ini belanjanya ekspor impor ya? Iya, kenapa gitu? Ya untuk memudahnya nggak bisa. Ini ketahuan masa pendapatannya minus. Pendapatannya minus. Nah itu kan salah satu contoh ini. Ternyata ketahuan dia ini kayak gini. Ya. Solusinya gimana ya? Solusinya dirubah lah. Kan ada menu ubah. Gitu. Tapi saya kembali lagi dengan adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 sebetulnya saya ingat itu Mbak Tias. Waktu itu saya masuk di angkatan pertama. Nah, pada saat 2016 saya nggak ngerti apa-apa. Ini seperti apa sih itu ya, yang akan aku jalani. Gitu. Aku nggak, jujur satu tahun saya tuh nggak ngerti apa-apa. Saya cuma ngikutin gitu ya, teman-teman yang senior yang ada sebuah program gitu, program yang dulu gitu. Itu aku cuma waktu itu di kantor kecamatan. Ini apa sih ya yang aku mau lakuin gitu. Di situ ya udah gitu katanya ke desa gitu ya. Udahlah aku ngikutin ya, temen gitu. Ikutin dia belajar. Tapi emang satu itu dibenturkan saya harus sendirian gitu. Aku nggak ngerti sendirian gitu ya. Nggak ngerti apa-apa. Tapi dari situ dengan keputusan itu saya harus harus yakin saya bisa. Hingga pada satu saat ada di 2016 saya kan ada pelatihan gitu kan. Nah itu udah mulai aku sedikit ngerti gitu ya. Pelatihan sampai 1 minggu gitu ya. Udah. Tapi kalau untuk sekedar secara di publik ya kebetulan saya emang udah lama gitu ya. Untuk bisa di publik udah hal biasa. Tapi kan ini dunianya lain gitu. Ini dunia pembudayaan, kemarin dunia politik. Tapi ada hal yang menarik dari perkembangan 9 tahun itu adalah desa mungkin di awal 2015 itu paling kita dengan desa itu 200 juta. Dan desa itu nggak perlu seperti dahulu sebelum ada Indonesia itu kalau ingin dapat dana harus ke Jakarta gitu ya, harus ke kementerian atau lembaga gitu. Kalau nggak punya channeling link ke tanda kutip lah ya, punya kekuasaan itu tuh susah gitu ya untuk dapatin itu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur gitu ya. 2014 lahir oleh beliau Pak Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono, terus implementasinya di masa sekarang oleh beliau Presiden Pak Joko Widodo. Saya salam hormat bagi beliau, Bapak Presiden hebat. Semua itu punya cara, punya masanya sendiri. Dari situ akhirnya desa mulai gitu ya memastikan dirinya sendiri itu bisa mandiri, bisa mengolah, tetapi saat itu belum bisa kehadiran pendamping itu belum begitu
terasa sekali karena dulu kan sekarang kita hampir 3 tahunan, 4 ya, 3 sampai 4 tahun itu berbasis sektoral gitu kan. Jadi ada pendamping A, pendamping B. Kalau pendamping A harus begini ya, B begini. Tapi setelah adanya pengakhiran kita itu pendamping di oleh Kemendes, kayaknya berbasisnya wilayah. Di mana berbasis wilayah itu pendamping harus menguasai seluruh aspek yang ada di desa, dari bidang pemerintahan sampai dengan bidang kalau kita itu sampai di bidang bencana gitu ya. Nah di situ, nah satu berpikir gitu, ini kita itu apa gitu namanya gitu ya. Jadi ini harus bisa, ini harus bisa. Nah, ini kan sesuatu yang memacu adrenalin kita bahwa ini nggak sembarangan ini. Ini ada dana-dana miliaran di desa, kita diberi kekuasaan, diberi kewenangan, ada sebuah tupoksi yang tadinya tidak sampai ke apa, tadinya kan hanya sedikit ya tupoksi perannya tuh, tadinya tuh ini advokasi, gitu, mediasi, gitu, kapitasi. Tapi setelah ke sini ditambah lagi dengan adanya perubahan Kemen gitu ya. Nah dari situ saya pada saat setelah setahun belajar gitu ya Mbak ya, saya itu mengkonsep. Konsep yang saya bangun adalah apa sih yang jadi kebutuhan desa. Ternyata saya menemukan regulasi turunan. Regulasi turunan, saya sedikit belajar gitu ya, dari modal sebelum saya masih di Budayaan, saya pernah terjun di satu kegiatan gitu ya. Di situ ternyata alat kerja dari kegiatan itu adalah sebuah surat keputusan. Keputusan yang dihasilkan oleh desa. Jadi aku belajar kok ada SK kayak gini, ini turunannya dari mana? Oh ternyata dari Perdes. Nah dari situ aku coba gitu, hampir setahun itu aku belajar apa namanya di dunia maya. Tanya ke sana kemari, tanya ke temen di OPD ya, kebetulan kan memang sebelumnya saya udah kenal dengan beliau yang ada di OPD gitu ya, OPD pemerintahan. Jadi saya harus ke sini, oh cuman ke sini hanya dari situ. Oh berarti ini kekuatannya ada di sini. Ini ada titik kelemahan yang ada di pemerintahan. Ternyata semuanya itu harus dikuatkan di regulasinya dulu, konstruksinya. Nah ini dari situ saya buatin soft copy-nya, terus saya transfer tahun pertama saya kasih ada SK-SK turunan lah gitu ya, dari mulai apa namanya misalnya ada kegiatan ini harus ada SK ini gitu ya, perangkat desa ini dapat bagian hak harus ada SK ini nah, dari situ terus akhirnya baru aku bedah semua kode-kode rekening yang ada di apa namanya belanja desa. Aku ini adalah gitu ya, ada pengendalian tata kelola keuangan desa. Ini apalagi gitu. Kebetulan ayah saya itu kan apa namanya di inspektorat gitu kan. Jadi saya belajar gitu. Belajar gimana sih? Oh, ternyata ini gitu kuncinya. Nah, dari situ saya menguatkan gitu ya. Apa yang harus saya kuatkan? Ini mesti seluruh regulasi yang terkait baru ataupun lama harus saya kuasai. Nah, kebetulan dulu waktu apa namanya sebelum pemberdayaan di Penyelenggara Pemilu itu kan memang harus hafal benar apa namanya regulasi-regulasi yang terkait. Padahal itu saya basisnya kan sarjana teknik, tapi saya harus belajar, dan belajar. Nggak boleh. Ini yang harus saya hadapi. Ada sebuah ruang. Dari situ gitu ya. Saya mencoba, terus akhirnya kode-kode rekening itu sekian banyak gitu ya. Aku terjemahkan, udah gitu aku konsultasi, aku nggak ngerti deh apa namanya di atas saya ke siapa, cuma saya oh kalau tanya ini aku ke OPD. Nah kebetulan di situ di kami dulu Bina PBS tadinya itu masih menyatu dengan sekda gitu. Kebetulan di situ ketemu lagi sama dulu yang membantu saya beliau sebagai kaseknya saya, oh jadi ketemu lagi lah gitu. Akhirnya
dari situ aku belajar banyak-banyak, terus hanya di 2017 lahirlah contoh akhirnya ada Fiskudes gitu ya. Fiskudes dan saya jadi bergabung, direkrut menjadi tim di tingkat kabupaten gitu. Oh, udah deh, ini memacu saya harus bisa dari mulai offline sampai bla 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 gitu sampai sekarang. Jadi ternyata tugas mulianya itu kita ke pendamping itu menguatkan dalam regulasi draft legal gitu. Jadi kalau misalnya harus bangun ini bangun itu gitu, tapi kita nggak ngerti gitu ya apa namanya konstruksinya draft legal akan bermasalah karena semuanya berangkat dari sebuah aturan. Nah inilah dari situ saya harus apa namanya menemukan ternyata permasalahan di desa kayak gini gitu. Nah ya akhirnya saya berkembang sekarang, ayo saya pelajari satu persatu hingga pada tahun 2017 gitu ya. Mulai IDM kan tahun 2016 kan Permendes ya. Alhamdulillah saya mengentaskan, saya waktu itu di tahun kedua saya balik gitu ya, balik ke rumah. Tadinya saya di kabupaten tetangga, saya balik ke rumah sendiri. 2017 akhirnya saya melihat, ini ternyata desa ini di kecamatan ini ada dua nih, desa yang berkembang dua, terus apa namanya desa mandinya satu. Dari itu saya harus kerja ekstra. Di 2018-19, 18 itu mengentaskan semuanya maju, satu mandiri, 19 hanya dapat dua. Terus akhirnya saya belajar gitu, ngikutin itu ya. Saya terima kasih Pak Deh, kehadiran daripada TV Desa waktu itu malam minggu itu ada apa dari Kemendagri. Saya aktif gitu, tapi ini apa ya kok ada sertifikat, ada kayak gini, ini apaan gitu. Ini kok jadinya banyak banget ada Kemendagri, ada Kemenlu, udah deh benak ngikutin. Nah, di situ akhirnya beliau-beliau yang luar biasa Pak Ivanovic, terima kasih banget gitu ya dikasih kesempatan Pak De Perso, saya dikasih kesempatan, subhanallah akhirnya kita dibuka ruang adanya SDGs sarapan pagi itu luar biasa. Saya yakin itulah jalan. Moga-moga itulah yang akan menuntun Baitul Jannah itu ya ke sana gitu. Nah dari situ hanya saya ngerti perkembangan waktu, saya belajar, saya kenal beliau Pak Sugeng yang di Kemendagri, Pak Ari Sumirat di Kemenlu gitu, mencoba komunikasi gitu. Hanya saya ngerti ternyata dana desa itu seperti ini gitu. Nah mulai merentak ternyata dana desa itu kita berubah ya. Ini gimana cara membangun psikisnya desa gitu. Kita protes, rubah lagi. Namanya orang ya, pendamping kan ngomong gitu, nggak boleh dong kita nyalain, marahin, nggak boleh gitu kan. Pokoknya kita hadepin aja. Nah dari situ makin membuat edukasi kita. Saya sendiri merasakan ini ada sesuatu yang mesti harus saya tuntaskan. Akhirnya pada belajar, ternyata ada alokasi kerja ya. Ternyata dapat juga ini ada duitnya juga gitu. Aku deketin gitu ya. Deketin siapa sih ya yang di kabupaten yang pegang stakeholdernya siapa gitu. Aku deketin gitu ya. Ternyata ini sampai sekarang gitu ya. Kita bikin PMD, saya belajar dari situ. Saya terapin ke desa. Akhirnya alhamdulillah tahun 2022 gitu ya. Kami mendapatkan terima kasih Kemenlu atas kepercayaan saya mendampingi di Kecamatan Batu Raden, desa kami dari 12 dapat 8 alokasi kerja. Itu mohon maaf gitu ya Mbak Tias, karena ternyata saya sharing dengan teman-teman itu hanya 45 desa, 8 di kami, itu mayoritas di Kecamatan Batu Raden. Belum ada yang bisa memecahkan rekor terbanyak itu di kecamatan saya gitu ya. Saya juga terima kasih teman-teman saya, timnya ada Mas Putri, ada Mas Admito, ada Mas Pinto, ada Mbak Kartina gitu ya. Teman-teman saya yang hebat-hebat. Ternyata kita menghantarkan 6 menjadi desa mandiri tahun 2022 dan 8 mendapatkan alokasi kerja. Lumayan gede, 260 juta, dan proyek sekarang adalah kami sedang menata diri bersama dengan desa untuk mengejar alokasi kinerja tambahan di tahun berjalan karena masih sisa
2 triliun Mbak Tias. Ayo kita edukasi. Dapat berapa? Karena kalau sesuai dengan PMK 21 itu kalau kita terpilih bulan Agustus masuk lagi dana alokasi ketetambahan ke rekening kas desa. Berikan biar desa itu tertawa, biar desa itu seneng gitu ya. Kita menjadi enak. Begitu Mbak Tias mungkin sebagai hal pembuka, tapi saya lagi sama kasih saya jadi kenal Mbak Tias, saya kenal jadi Bang Kamal, saya kenal Mbak Lisa, banyak sekali. Dan yang paling luar biasa, Bangsa, makasih. Jadi kami bisa masuk di Leader SDG Akademi Indonesia. Dan kita bagian angkatan ketiga, Bangsa kedua. Dan terhebat lagi adalah seluruh anggota pegiat SDGs desa yang tetap sekarang masih eksis dan kritis membangun desa menjadi lebih mulia. Terima kasih Mbak Tias. Mungkin dari Mangga. Iya, terima kasih. Jadi share pengalaman keterkaitan dengan proses pendampingan yang dilaksanakan oleh Kang Iman. Ada hal menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Iman. Jadi ibarat apa istilahnya, ibarat petani, bahwa petani itu kan harus punya alat untuk mengolah sawahnya, ya cangkul, ya sabit dan sebagainya. Lah tadi Kang Iman disebutkan TPP pun juga perlu untuk bekal dan alat untuk mendampingi desa. Apa itu? Regulasi yang bergerak secara dinamis yang harus dipahami oleh kita selaku TPP dan di mana kita dapatnya. Nah, tadi Kang Iman sudah apa ya istilahnya memberi contoh bahwa kalau kita hanya mengandalkan pelatihan secara formal yang dilaksanakan oleh kementerian, ya kita bisanya setahun sekali, padahal regulasi itu bisa setiap bulan bisa berganti ya Kang. Jadi artinya kita memang perlu peningkatan kapasitas mandiri, mengupgrade kemampuan melalui forum-forum yang teman-teman inginkan. Jadi banyak forum pembelajaran yang ada di sekitar kita. Salah satunya kalau yang maunya instan dan gampang, ya kita punya HP yang bisa digunakan untuk googling keterkaitan dengan regulasi, kita memahami sendiri, kalau tidak bisa bertanya, seperti itu. Jadi memang bekal kita untuk memfasilitasi desa itu memang regulasi. Karena apa? Karena itulah yang menjadi dasar bagi desa untuk melaksanakan proses pembangunan yang ada di desa. Menarik sekali Kang Iman, jadi memang kita perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah memberikan referensi ilmu kepada kita sehingga kita lebih apa istilahnya lebih pede dalam mendampingi desa. Jadi kalau kita tahu PD dan PLD itu menjadi garda terdepan yang ada di desa dampingan. Kalau dikit-dikit desa didatangi PD PLD itu pasti tanyanya, Mbak kemarin ada regulasi baru, ayo kita bahas bersama, nanti kita pahami bersama bagaimana ini, kapan kita. Nah itu kita seharusnya memang kita punya bekal untuk itu. Menarik sekali Kang, jadi sudah 9 tahun Undang-Undang Desa ini dan hampir setiap ada peringatan di setiap tahunnya itu ada pergerakan yang mungkin ya pro kontra. Seperti saat ini ada isu yang berkembang akan ada revisi dari Undang-Undang Desa. Bahkan di kabupaten kami pun ada demo hari ini keterkaitan dengan penolakan itu. Tapi intinya ya mungkin kurangnya pemahaman jadi dan mudahnya terprovokasi atau bagaimana, jadi akhirnya ada apa istilahnya ada demo keterkaitan dengan penolakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kang Iman sudah tahu tentang ini. Tidak hanya di kabupaten kami, bahkan di kabupaten-kabupaten lain kalau kita lihat berita-berita itu ada pergerakan juga tentang ini, dan ini dilaksanakan tepat di apa ya peringatan ke-9 tahun Undang-Undang Desa. Mungkin bisa ceritakan? Kalau saya sih nyikapinya gini, saya hanya ingin menguatkan desa bahwa apa yang ada di hari ini kita persiapkan sebaik-baiknya. Kalaupun ada sebuah perkara seperti itu, tentunya secara organik desa juga udah tahu gitu ya, dan tinggal disikapi secara elegan, secara baik gitu ya. Semua orang itu kayak Mbak Tess itu, semua orang itu punya peran, tapi nggak boleh baper.
Dari mana saja. Karena apa? Saya juga apa namanya, makasih banget Pak kepada beliau, Pak Ivan, Pak Novi, Bu Lutfia gitu. Kalau kemarin saya nggak diizinin gitu ya untuk sekolah leader SDG juga bisa ada Mbak Lisa, kami nggak tahu itu SDG itu apa, apalagi boro-boro ke SDG desa gitu kan. Iya, jadi itu luar biasa gitu, dapat dapat izin gitu dan dapat keberkahan itu hal lain plus gitu ya. Tapi kembali lagi uh, di kami memang apa namanya kegiatan-kegiatan tadi mitranya itu memang mau ada kegiatan ke Jakarta kemarin saya juga melihat lah ya karena persiapan mereka ada yang silatnas ini gitu dan kebetulan pun kemarin sahabat saya yang di apa aksi itu ya DWK aksi Pak Saipudin juga biasa sih ngobrol ngobrol sama saya gitu karena beliau ada ketua paguyubannya di Satria Praja gitu ya. Kalau sekarang itu istilahnya ikhtiar lah, upaya gitu. Kan sah-sah aja kan upaya gitu kan. Nah, tinggal upayanya itu ada dua gitu. Bisa sukses bisa tidak gitu. Dan kembali lagi kalau bahasanya orang-orang beliau yang udah tinggi itu ya, dinamika politik gitu ya. Ya ya memang seperti itulah gitu ya. Jadi kalau kalau sudah kita siap memasuki sebuah dinamika, ya nggak boleh dong kita maksain gitu kan. Oh enggak deh, pokoknya tadi ya kalau bicara kemenangan gitu ya. Memang iya betul kemenangan. Contoh kayak sekarang aja lah yang di apa namanya Permendes 8 ya 2022. Itu kan selain prioritasnya itu juga ada prioritas kemenangan desa itu kan. Artinya itu kemenangan desa itu kemenangan yang sesuai dengan apa hajatnya pemerintah gitu. Artinya contoh gini ya, misal kekuatan nasional itu lainnya di situ tentang penanganan stunting gitu ya. Stunting kan di masing-masing desa kan beda-beda penanganannya. Nah, itulah penanganannya itu yang disebut dengan kemenangan desa. Bukan malah akhirnya belanjanya, ini kan duit kan udah dikasih ke desa. Ya sesuatu dong kayak gitu. Ya enggak lah Pak. Ini kan juga kan ada aturannya gitu. Nah, kalau apalagi kalau mohon maaf gitu ya. Boleh kan kita berbeda kan dengan Mbak Tias. Gitu. Iya. Kalau saya sih sederhana gitu ya. Seperti tadi yang orang miskin gitu ya, yang CPNS SDG 1 2 gitu ya. CPNS SDG 1 2 itu kan maksimal 20%. Kalau saya ditarik saya ngaji gitu ya sama beliau guru ngaji saya itu ibaratnya logikanya itu 20% itu sesuatu hak yang bukan haknya kita seperti 2,5% zakat mal. Kalau saya kadang-kadang gitu Mbak Batis, aku apa namanya kalau ngobrol gitu sama Pak Kades sama sekretaris saya tuh dengan BB aku bawa ke sana gitu. Jadi sambil mengedukasi dirinya, iya ya, ini juga kan bukan uang kita juga, ini kan uang dikasih. Ya iya, Pak. Cuma 25%, coba kalau yang ada di tempat saya 1,6 miliar. 25% berapa sih? Harusnya bersyukur. Lebih bersyukur. Karena apa? Kita dituntun. Ini loh Bapak, 25% ya buat saudara kita. Yang miskin, datanya mana? DP 3KE. Yang masuk ke situ siapa? Ya saudara kita, tetangga kita. Desil 1 sampai desil 4. Coba deh, musyawarahkan yang layak dan tidak divalidasi secara faktual. Duitnya mana? Udah dikasih. Udah ada duitnya. Terus kalau saudara kita yang tadi dikasih, apa yang akan dilihat? Dia datang ke balai desa, pasti bersih-bersih. Seneng kan? Kita ikut senyum gitu. Berarti boleh lihat.
di channel TV Desa. Asli Mbak Tia. Saya tuh kadang-kadang merinding ke situ lah. Ada mbah-mbah gitu sendirian gitu dapatin itu gitu. Ya Allah, sampai nangis dia. Saya meluk-meluk sama saya itu. Ada itu bukan drama, itu memang seperti itu. Saya sampai bingung, Bu, ini saya hanya dari kementerian gitu. Saya hanya mengawal, memastikan bahwa ini benar. Terus cerita dia itu yang terima, oh kayak gini, oh ya Bu, saya makasih banget gitu sama uh, Gus Menteri gitu. Ya sama-sama Bu, ini juga makasih lah gitu ya. Nah dari situ itu dia ngerti. 25% itu hal yang mudah. 2,5% itu hal yang mudah. Ada hak kita yang bukan hak kita. Itu hakikatnya. Dan saya langsung jempol. Terima kasih Gus Menteri. 25%. Terima kasih Bu Menkyu, Bu Sri Mulyani. 25%, luar biasa. Negara kita itu dibangun bukan sesuatu hal yang tiba-tiba, tetapi beliau-beliau hakul yakin. Hebat. Karena apa? Mereka mengacu pada konstitusi kita. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Sehingga ada minimal 10%. Kita menjadi bagian yang bangga. Kita bisa mengawal amanat negara. Memberikan, oh ini loh yang masuk. Dan beliau, para pimpinan di seluruh jajaran pemerintah, khususnya di desa, kepala desa BPD. Senang mereka mau dan ikhlas. Karena seyogianya itulah saudara kita. Kalau saya kembali lagi pada saat coblosan pilkades yang mau milih siapa? Apa Mbak Tia sebagai pendamping desa? Belum tentu. Karena nggak tinggal di situ kan. Tapi yang menerima 25% itulah saudara kita. Itu yang akan memberikan hak konstitusi. Begitu Mbak Tias, mungkin terlalu panjang lebar, tetapi saya hanya mengingatkan bahwa inilah perjalanan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Kita udah hampir 20, 21, 22, 23. SDGs Saben 1 dan 2, desa tanpa kemiskinan kelaparan, belum tuntas. Ayo kita sukseskan. Kita implementasikan. Beliau Pak Jokowi ingin 2024 0%. Awake dewek manut karo wong tua. Jalannya kepenak. Yakin. Gitu aja. Mbak Tias, makasih. Iya, Kang, luar biasa. Ya, teman-teman, jadi dengan adanya undang-undang desa memang memberi istilahnya lebih menegaskan kepada desa dalam membangun sesuai dengan kewenangannya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Kang Iman, kewenangan itu pun ada kisi-kisi yang mengatur. Artinya ya tetap harus menyesuaikan kewenangan dengan aturan yang mengatur, karena bagaimanapun juga kewenangan itu kan punya makna yang sangat luas. Jadi pinter-pinternya kita juga selaku pendamping untuk memberi masukan atau mengarahkan kepada desa bahwa dalam proses pembangunan itu sesuai dengan kewenangan, ya, tetapi tetap juga harus mengacu pada regulasi yang mengatur. Baik Kang Iman, teman-teman juga yang ada di sini nanti bisa ikut nimbrung. Saat ini memang istilahnya Undang-Undang Desa nomor 6 sudah masuk ke tahun ke-9. Kalau kita merefresh kembali dulu di tahun kita masuk itu di TPP tahun 2015 Kang. Jadi memang angkatan pertama untuk saya dan teman-teman lainnya. Ketika kita mengikuti awal pembekalan tentang Undang-Undang Desa, jadi memang ada istilahnya ada materi khusus untuk memahami tentang Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Nah, sampai saat ini dengan berjalannya waktu, turunannya kan memang bergerak secara dinamis mengikuti kondisi yang ada di Indonesia pada umumnya. Jadi ketika ada COVID juga ada aturan yang mengatur, ketika ada bencana juga ada aturan yang mengatur. Sekali lagi pagernya adalah sesuai dengan kewenangan desa. Nah, saat ini yang sedang memang hangat-hangatnya dibahas di tingkat DPR pusat
sana adalah adanya persiapan untuk revisi Undang-Undang Desa nomor 6 keterkaitan dengan masa jabatan kepala desa. Dan ini menjadi apa ya istilahnya, Kang? Pro kontra iya jelas. Nah, itu akhirnya akan banyak penilaian yang dinilai oleh masyarakat pada umumnya bahwa oh ternyata pemerintah desa yang punya kewenangan untuk melaksanakan proses pemerintahan yang ada di desa itu ternyata apa ya lebih mementingkan, nah seperti itu, ada mementingkan kepentingannya desa sendiri daripada masyarakatnya. Nah ini adakah apa ya gejolak-gejolak seperti itu yang selama ini sudah ada di kabupatennya Kang Iman, atau memang ya ada dengan adanya apa ya revisi ini sudah diterima atau memang juga ada pro kontranya? Mohon maaf gitu ya. Kalau saya sih nyikapi gini ya, semua anak bangsa itu berhak untuk di depan, di tengah, dan di belakang. Dan semuanya itu adalah sebuah siklus gitu. Berani di depan, suatu saat Allah itu akan menempatkan pada posisi di belakang atau di tengah. Jadi tentang masa jabatan itu, saya yakin para pendiri, para pemerakarsa, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012, aku yakin sudah berpikir jernih. Kenapa masa jabatan, mohon maaf ya, kepala desa, berarti berapa? 6 kali 3 gitu ya. Saya yakin itu ada visi yang saya harus mengakui, karena gini, saya pernah dan saya ngalami sendiri Mbak Tia. Adik ibu saya itu kades, mengalami proses 6 tahun, mengalami proses dan 2 kali gitu. Udahlah Om, mungkin masanya Om ini bagus gitu, tapi saya yakin orang itu punya hak untuk berinovasi sesuai dengan zamannya, sehingga hanya silih berganti kepemimpinan. Dan setiap orang itu punya cara, yaitu tadi, tujuannya pasti pemimpin ingin mensejahterakan rakyat. Jadi saya salam hormat gitu ya, para pendiri Undang-Undang Nomor 6 2012. Tak yakin siklus 6 kali 3 itu adalah yang terhebat. Dan sudah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Dan saya sebagai bagian anak bangsa yang menikmati ya, saya katakan saya menikmati lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2012. Di situ ada kalau semacam pendamping gitu ya. Dan saya masuk di ranah saat ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ada keinginan seperti itu adalah sebagai bagian upaya. Manusia itu kan wajib berikhtiar. Kalau tidak ikhtiar ya nanti kan nggak elok kan gitu ya. Masa kita nggak ingin apa? Yang ingin merubah nasibnya kita ya kita sendiri, bukan yang orang lain. Jadi sekali lagi saya terima kasih para pendiri dan pemerakarsa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Terkait plus minusnya adalah sebuah proses menuju sebuah pemberdayaan desa menjadi desa yang berdaya dan mulia. Begitu Mbak Tias yang saya nyikapinya. Tentang nanti juga ada sebuah revisi yang lain lagi ya. Ayolah kita belajar dari situ. Mungkin habis jabatan beliau kepala desa, begitu juga nanti para perangkatnya. Ya biarkan mereka mempunyai hak untuk bersuara. Insya Allah lah. Semuanya itu dalam lingkaran memuliakan desa. Tujuannya itu ya Kang. Baik. Jadi memang saat ini ada pergerakan menuju Jakarta.
dari informasi yang kami terima ada perangkat desa dan kepala desa yang berangkat ke sana keterkaitan dengan adanya revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang keterkaitan dengan masa jabatan perangkat desa dan kepala desa. Jadi itu kita negara demokrasi, jadi bagaimanapun juga ya semuanya asalkan berjalan dengan baik, kemudian tidak menimbulkan anarkis dan bermuara untuk kemaslahatan masyarakat desa, kita apapun nanti hasilnya pasti itu yang terbaik. Baik Kang, ada beberapa hal juga yang perlu kita obrolkan bersama keterkaitan dengan 9 tahun Undang-Undang Desa ini. Yang kita tahu saat ini kan desa memang diberikan kewenangan untuk membangun desanya sesuai dengan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan kewenangannya. Saat ini desa sedang membangun jalan, membangun jembatan, membangun irigasi, memberdayakan masyarakatnya, ada pelatihan dan sebagainya. Yang sebelumnya, sebelum lahirnya Undang-Undang Desa ini, karena memang desa belum punya dana untuk melaksanakan dan sifat kegiatannya yang apa istilahnya desa itu hanya mendapatkan apa istilahnya secara tidak sesuai dengan perencanaan desa artinya bottom up. Jadi saat ini memang sudah ada perubahan besar sekali dengan adanya Undang-Undang Desa. Dan kita punya peran untuk mengarahkan desa agar membangun sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, kalau berbicara dengan peran, Kang Iman, ini kita berbicara dengan istilahnya berbicara tentang peran kita. Ketika ada benturan sedikit mungkin keterkaitan dengan peran kita dengan kepentingan yang dimiliki oleh desa, khususnya kepala desa. Mungkin Kang Iman bisa berbagi ilmu karena saya tahu Kang Iman ini desa dampingannya keren-keren. Pasti kita bisa mendapatkan referensi ilmu tentang bagaimana sih untuk meminimalisir istilahnya perbedaan-perbedaan antara pendamping dan pemerintah desa dengan adanya mungkin regulasi, mungkin aturan baru yang keluar dan istilahnya itu bisa berjalan beriringan tanpa harus ada gesekan yang berarti. Mungkin bisa bercerita, Kang? Oke, terima kasih. Ini memang pengalaman itu, Mbak. Waktu itu ada satu desa itu bermasalah gitu. Jadi artinya bermasalah begini. Jadi kegiatannya itu di mana gitu ya. Oh ini informasi di internal udah gitu. Tapi kok nggak ada gitu. Terus saya sampai mencoba lah ya. Karena kan jujur itu kalau saya bilang itu pemberdayaan yang saya alami di sekarang kecamatan itu ada saya nggak tahu apa-apa. Seharus ada 12 desa. Jadi desa ini siapa kadesnya, orangnya seperti apa gitu ya. Sebenarnya saya tuh nggak ngerti gitu. Tapi ya sangalir lah gitu. Cuma prinsip saya adalah saya datang, saya memiliki hak suara, saya memiliki kewenangan, saya harus berjalan sesuai dengan kode etik yang saya miliki, saya tuangkan. Kalau ada kayak gitu, misalnya ya berbenturan ya gitu. Waktu itu kan kalau nggak salah kita itu tidak seperti sekarang gitu ya. Waktu itu kan masih dalam binaan di pemerintah daerah gitu kan. Nah, jadi waktu itu akhirnya saya belajar ini gimana ya. Oh ternyata ke beliau Pak Samad gitu ya. Bisa cerita gitu. Pak ini kayak gini, apa sih yang harus aku lakuin gitu ya. Oh gimana ceritanya kayak gini ya. Terus sampai pokoknya saya cuma samina watok nah kayak gitu. Karena waktu itu kan memang pemerintah daerah itu kan bagian terpenting dalam keberlanjutan kita dalam dampingi. Akhirnya pagi-pagi kamu harus tungguin di sini gitu. Aku tungguin tempat dia di jalan itu waktu itu ada jalan Bankyu gitu ya. Harus tungguin di situ. Panjangnya 200 meter. Gimana ya ini orangnya? Pada desa nggak ada gitu. Jadi kemana? Aku ngomongin ke balai desa nggak ada. Aku harus ke siapa gitu ya. Aku nggak
nggak tahu apa-apa itu udah ada alat-alatnya gitu kan, orang yang mau ngerjain udah di situ, tapi kata udah aku foto aja lah, aku foto, makanya foto-foto itu aku kumpulin jadiin video, aku maksudnya kalau gitu aku unggah aja, aku buat channel YouTube gitu, tadinya dari situ itu. Udah gitu akhirnya berjalan waktu kayak gitu, akhirnya saya satu-satu. Oh ternyata kepala desa itu orangnya ini, istrinya ini gitu ya, oh keluarganya ini, akhirnya situ. Terus kadang-kadang gitu ya masih terbawa dunia dunia yang dulu gitu sebagai penyelenggara pemilu itu kan aja. Dari situ mulai aku menyesuaikan apa namanya cara saya berucap, saya berlesan gitu ya. Bagaimana saya harus duduk di depan gitu ya. Akhirnya di situ alhamdulillah lah ya, akhirnya ketemu gitu ya sama teman-teman dulu yang bantu saya di tingkat kecamatan, tingkat desa gitu. Itu sebuah keberkahan loh itu ya, Mbak Tias ini karena dulu saya debat dengan kabupaten gitu. Jadi ini sebuah keberkahan, akhirnya itu aku dibukakan jalan, hanya saya ngobrol gitu. Ini gimana? Oh iya Mbak Sulan, ini kalau kades ini kayak gini, perangkat itu kayak gini. Rumahnya di mana sih gitu. Akhirnya saya mencoba lah ya, mencoba bersilaturahmi ya ke rumah gitu ya. Aku harus kalau orang Jawa kan gampang ya kan, pakainya bahasanya kelama inggil gitu ya. Selamat siang, assalamualaikum gitu ya. Uh, Nyuwun sewu dan gitu. Aku gitu. Aku kuatkan di situ, akhirnya saya mengerti lah kebutuhannya apa, akhirnya benturan-benturan itu satu persatu bisa. Tetapi kalaupun apa namanya ada sesuatu yang apa namanya tidak bisa terselesaikan dan harus terlalu keras, saya lebih baik saya mundur gitu ya. Saya kasih kesempatan PLD saya atau teman saya suruh maju. Hanya dari situ terangke sebuah, oh ya ternyata gini Mas Iman maunya kayak gini. Oh kayak gitu. Ya udah deh kamu aja yang masuk. Nanti kalau udah nanti aku kasih ya. Ya hanya dari situ Mbak Tias. Kami sampai sekarang timnya ajek, dari 2017 sampai sekarang timnya ajek. 5 orang ya itu terus gitu. Jadi sekarang ya udah kalau bilang itu udah kayak saudara perempuan, kalau saya manggil gitu kadang Bayu gitu, Mas gitu. Bukan lagi babu Pak, enggak, kadang-kadang jadi udah gitu bisa apa ketawa gitu. Kalau akhirnya kalau sampai siang itu sampai lebih habis jam makan siang, jujur ini ya, aduh aku lapar deh kayak gitu. Jadi ya seperti itulah akhirnya terbentuk sebuah dinamika keluarga gitu. Akhirnya Mas Iman nanti ada kegiatan ini bisa datang, kalau malam aku maaf ya kalau malam aku nggak bisa gitu, ganti deh kalau bisa siang atau sore kita musdesnya, akhirnya bisa seperti itu. Kalau yang enggak banyak kayak gini, ya udah deh tapi aku nggak janji ya gitu. Seperti itulah kayaknya kami berlima ya udah kayak pendamping, udah kayak keluarga gitu ya. Walaupun berganti camat, berganti kasih, kami tetap utuh dan kami membangun, dan alhamdulillah sekarang desa sudah mulai seperti tadi gitu ya. Ada sebuah pemaparan kegiatan di tahun 2023, akhirnya ngerti kenapa sih ya Pak Kali tanya Mas Iman ya, kenapa ini dana desanya kok turun itu dan ini. Tanya dia akhirnya bisa aku bawa, Mbak Tina, aku bawa di PMK kayak gini aturannya. Oh iya, ternyata aku kebanyakan kegiatan pembangunan yang sapas, yang pemberdayaannya itu nggak imbang, persentasenya kecil terhadap dana desa. Tapi kalau memang masyarakatnya mintanya kayak gitu, gimana misalnya? Ya udahlah kayak gini aja, kita ikhtiar. Ini ada sebuah alokasi tambahan kerja. Yuk kita perhatikan indikatornya yang bisa ke arah situ. Oh iya, iya, makasih. Nanti saya lanjutkan ke Pak. Seperti itulah Mbak Tias. Kami di situ open, bareng-bareng, ada PLD, ada pihak kecamatan, dari desa, kami buka. Nggak ada satupun yang kami tutupi. Kalau apa namanya ya mungkin awal-awal ini pasti gara-gara ini dong kayak gini nah, tapi lama-lama kesini enggak, akhirnya desa udah mulai oh iya ternyata aku udah akhirnya seneng, itulah desa harus mulai
mengedukasi diri, aku harus seperti apa, terus langkah apa, kalau misal langkah itu tanda kutip ikhtiarnya tidak gol, mereka menarik kesimpulan. Oh iya, ternyata aku ini kekurangannya. Begitu Mbak Tias. Alhamdulillah semuanya kami tidak ada berbenturan yang begitu panjang, apalagi sampai melebar sampai kalau kata Pak Dekoso itu jangan sampai pecah di mulut lah ya, pecah aja di perut. Gitu. Terima kasih Mas Tias. Iya, luar biasa. Ketika desa memang berkeinginan untuk mengedukasi diri, salah satu upaya yang harus dilaksanakan adalah komunikasi. Seperti yang disampaikan oleh Kang Iman, jadi komunikasi yang baik itu akan mampu menciptakan suasana yang baik pula. Jadi memang pembelajaran, upgrade kemampuan, kemudian share pengalaman itu diawali dengan komunikasi yang baik. Jadi antara pemerintah desa, pendamping desa, pemerintah kecamatan, jika memang ada komunikasi yang baik, mau bertanya, kemudian mau istilahnya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan mengarahkan yang baik sesuai dengan regulasi, maka akan terbentuk suatu sistem pemerintahan yang baik pula, sistem kerjasama yang baik pula. Jadi memang perlu komunikasi yang tidak ada dusta di antara kita, sehingga kalau kalau memang merasa kok begini ya sampaikan, jadi enggak usah gerundel. Kan kadang ada Kang Iman ya di depan kita manut-manut, iya nanti kita sesuai regulasi, ternyata pada waktu proses penyusunan rancangan apa yang kita arahkan, apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai, sehingga ketika ada evaluasi dari kecamatan, balik lagi, iki dampingannya siapa kok morat-marit seperti ini. Nah, kena lagi, padahal kita sudah memberikan pengarahan dan apa ya istilahnya pendampingan sesuai dengan aturan. Itu berawal dari komunikasi yang tidak terbuka, yang tunduk di depan tapi di belakang ternyata ada yang berontak. Ada juga sih batasnya kayak gitu. Ada juga sih ya, saya ngalamin kayak gitu, tapi ya memang kayak gini-gini gitu ya. Aku dikasih tahu gitu ya. Ya nggak apa-apa deh. Nanti juga Allah akan apa namanya tahu bagaimana cara menegurnya. Kita cuma gitu aja, saya pasrahkan aja. Ternyata ya kalau itu ya kena gitu kayaknya. Pas udah gitu kalau di kami gitu ya, kalau RAPBDes itu pemaparan persis kayak ini loh Mbak ya, kayak Sekdes sama perencanaan karena bisa Kades itu maju gitu ya menerangkan. Saya punya slide-nya, contoh-contohnya, dan saya ngawali itu tahun 2018. Saya pingin Pak Camat waktu itu, beliau Pak Budi, makasih Pak Budi Nugroho, itu mengisi, Mas Iman gimana, aku pingin tahu desa itu dipaparin deh. Pokoknya aku nggak tahu caranya gimana gitu. Akhirnya saya membuatin slide-slide-nya yang terpenting apa aja, terus nanti didampingi dengan gambar-gambarnya. Jadi ada desainnya gitu. Nah akhirnya, oh ini mau jalan, mana foto nolnya, fotonya ini gitu. Letaknya di mana, di sini, ada taggingnya gitu. Terus pendapatan dari mana saja gitu. Ya udah bisa bergerak gitu. Akhirnya silih berganti gitu. Akhirnya saya lepasin. Ternyata kan ada perubahan rekrutmen perangkat desa itu kan, yang tadinya mungkin orang-orang itu aja, terus alhamdulillah di Undang-Undang Nomor 6 2014 itu dibuka berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia di mana saja boleh daftar. Hanya di situ mulai di kami ya Mbak Tia, rata-rata itu hampir setiap ada rekrutmen itu latar belakang akademiknya S1. Dan terakhir kemarin pun S1 semua. Jadi itulah yang ada di kami. Jadi akhirnya dari sini terbangunnya enak gitu. Ya mungkin ya aku nggak tahu lah gitu. Itu keberkahan Allah gitu ya. Akhirnya kalau ada ide, ada dari regulasi pemerintah di atas itu kencang, aku langsung matur ke Pak Kades. Pak Kades ini aturan kayak gini, saya minta waktu aja gitu. Boleh nggak? Mau kapan, sekarang besok? Kalau pengen sih sekarang gitu. Sekarang tapi habis duhur ya. Oke, habis duhur. Cuma itu aja Mbak ya. Akhirnya apa? Kalau saya masuk di DRT sosialisasi. Udah saya terangin bla 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 itu. Nanti ganti PLD gitu ya. PLD 1, PLD 2, kemudian punya PLD. Desa dampingannya itu sini, nanti besok gantian. Enggak, kamu udah aku ajarin gitu. Besok yang 3 desa kamu PLD-nya yang maju. Saya gitu Mbak Tias.
semua akhirnya apa? Kalau ada kita, aku kan jadi seneng. Aku tinggal duduk di belakang gitu ya, sambil aku syuting gitu ya, ke TD saya gitu ya. Atau enggak di konten saya TV di Banyumas. Akhirnya apa? Semua terlihat seperti itu. Begitulah kami gitu. Iya, baik teman-teman, sangat menarik. Jadi 9 tahun Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan problematika yang apa istilahnya, yang kompleks, sehingga perlu pemahaman bagi teman-teman pendamping, khususnya karena kita ada di forum pendampingan, untuk bagaimana memberikan pendampingan yang mudah untuk dipahami, kemudian diarahkan juga kami sesuai dengan aturan yang mengatur. Jadi kalau kita melihat bukan hanya bagaimana kita selaku pendamping bisa mengupgrade dan mengupdate apapun yang berjalan secara dinamis, tapi saat ini juga ada citra diri pendamping ya Kang Iman. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita selaku pendamping, bagaimana attitude kita, bagaimana cara menyampaikan sesuatu sehingga itu bisa diterima pemerintah desa, itu masuk dalam citra diri pendamping desa. Bagi teman-teman yang sudah ada pelatihan dari P3PD, itu ada materi khusus tentang bagaimana citra diri pendamping desa dalam proses mendampingi dan memfasilitasi yang ada di desa. Kang Iman, terima kasih banyak waktunya sore hari ini. Banyak hal yang kita dapatkan keterkaitan dengan share dan care pengalaman Kang Iman selama mendampingi desa sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Suka dukanya, pengalaman apa istilahnya itu, yang baik, yang buruk, itu semua akan saling mengisi. Karena apapun yang baik pasti itu ada faktor yang dipengaruhi oleh yang buruk, sehingga kita bisa lebih baik lagi tanpa ada masalah-masalah kecil yang sifatnya apa istilahnya memberikan kita lebih kekuatan dan apa ya, itu maka kita tidak akan bisa menjadi lebih baik seperti saat ini. Dan itu bisa dilihat dari desa yang saat ini sudah disampaikan oleh Kang Iman tadi, ada beberapa desa dampingan yang memang ada kenaikan di indeks IDM-nya. Jadi itu adalah apa ya, capaian yang luar biasa, sehingga ya itu hasilnya selama proses mendampingi sesuai dengan aturan yang mengatur, dikolaborasikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa, maka outputnya adalah status IDM yang mengalami kenaikan. Halo, halo Mbak Dias. Oke Mbak Dias, terbentar ya. Karena Saya ada sedikit ini, sedikit Mbak Dias. baik, kita ulang. Jadi Ya, yang satu gini Mbak Dias. Saya dalam membangun psikis desa itu adalah, kadang saya itu agak nakalnya gini, karena saya punya jejak beberapa reka di jaring gitu ya, contoh kayak ada teman saya di RRI gitu ya, itu aku kadang-kadang akan nakal silaturahmi ke RRI, Bu, ada kegiatan ini enggak biar desa aku tampil gitu ya. Oh, ada Mas Iman gini. Nah, hanya aku ingin meyakinkan bahwa desa itu suruh bercerita deh, jangan aku yang cerita. Nah, dari situ akhirnya timbul desa itu bisa. Contoh yang desa itu yang Karangsaramlor itu yang pertama, ada desa wisata Nusantara. Yang kata pertama dia nomor 7. Saya pun bangun, gimana, nggak usah takut lah gitu, terus saja. Akhirnya kita minta gitu ya kepada RRI gitu ya, akhirnya bisa tampil di kegiatan ini untuk mengasah. Nanti kan ada tim datang gitu ya, suruh dia lah, suruh bicara lah. Kan nanti kan kalian yang berhadapan, bukan aku gitu kan. Nah, terus ada inspektorat itu bisa datang, APH. Ya nanti kalau tanya gini, jamnya gini ya.
Tapi Mas Iman datang, enggak lah, ya gampang. Tapi aku akhirnya nggak datang gitu biasanya. Udah ada pindah. Seperti itu Mbak ya. Sebetulnya yang dibutuhkan adalah sebuah keyakinan bahwa kalau beliau-beliau yang terhormat itu mengatakan desa bisa, tapi sebetulnya yang menjadikan desa adalah bangunlah psikis desa untuk bisa tampil dengan caranya, dan itu tentunya kewenangan kearifan lokal. Begitu Mbak Tias ya. Terakhir yang saya sampaikan. Iya, luar biasa, keren. Kita punya peran untuk memuliakan desa. Jadi salah satu upaya kita adalah memberikan dorongan dan meyakinkan desa bahwa desa bisa. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Besok kita gabung lagi kan, ada topik terkait dengan proklim besok. Jadi teman-teman bisa gabung di hari Selasa besok, kita akan belajar bersama tentang proklim yang merupakan salah satu SDGs juga. Jadi nanti ada capaian keterkaitan dengan untuk desa yang proklim. Jadi kita akan belajar bersama besok. Baik, 9 tahun Undang-Undang Desa sudah memberikan perubahan yang luar biasa kepada desa. Saat ini desa sedang membangun jalan, membangun jembatan, membangun selokan, memberdayakan masyarakatnya, dan semua karena adanya implementasi dari ataupun pelaksanaan dari adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Dan kita TPP punya peran untuk memfasilitasi desa, mengembangkan desa, kemudian memberdayakan masyarakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik potensi alam, potensi sumber daya manusia, maupun potensi pendukung lainnya. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi Kang Iman, terima kasih waktunya sore hari ini, share dan care-nya sangat bermanfaat bagi kami untuk nanti membagikan pengalaman Kang Iman kepada desa dampingan kami. Dan selalu saya bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambel Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.